Chief Operating Officer BPI Danantara, Doni Oskaria memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferroalloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI tidak akan mengganggu kontrak bisnis yang sudah berjalan. Pemerintah menegaskan transisi kebijakan akan dilakukan dengan tetap menjaga kepastian usaha. Chief Operation Officer BPI Danantara Doni Oskaria memastikan implementasi kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis, tetap memperhatikan keberlangsungan kontrak yang telah berjalan. Kebijakan tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Menurut Doni, pelaku usaha tidak perlu khawatir karena kontrak ekspor yang sudah disepakati sebelumnya tetap dihormati. Pemerintah disebut akan mengatur proses transisi secara bertahap agar aktivitas perdagangan dan ekspor tidak terganggu. Kebijakan ekspor satu pintu ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola ekspor nasional, serta memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional, khususnya pada sektor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, CPO, dan ferroalloy. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal, dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki, selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing. Ini berjalan sebagaimana biasanya, dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi tidak usah, semuanya dilakukan secara normal dan transparan. Dan teman-teman wartawan tentu juga dapat mencermati nanti, mengamati, dan memberikan masukan juga kepada kami di dalam pelaksanaannya nanti. Kurang lebih demikian, Pak Dasko. Terima kasih.